Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Andini, NIM 2018-31070. Saya dari kelas Sistem Pendukung Keputusan kelas F. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode SAW beserta contoh soalnya, di mana contoh perhitungan manual penyelesaian soal dengan menggunakan metode SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Berikut adalah penyelesaian dengan metode SAW dengan contoh soal seperti ini. Sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen 2 calon programmer. Kriteria yang ada adalah sebagai berikut. A. Benefitnya itu adalah pengalaman kerja disimbolkan dengan C1, yang kedua adalah pendidikan disimbolkan dengan C2, dan yang B adalah cost, di mana cost tersebut memiliki jarak tempat tinggal disimbolkan dengan C3. Ada 5 pelamar dengan data seperti berikut, di mana terdapat calon dan kriteria. Nah, kriteria tersebut dibagi menjadi 3, yaitu C1, C2, dan C3. Di mana calon bernama Justin memiliki C11, C2-nya 0,7, C3 0,7, dan Indra 0,7, 1, 0,5, Roy 0,3, 0,4, 0,7, Mary 1, 0,5, 0,9, Dinda 0,7, 0,3, 0,7, Resya 0,5, 0,8, 0,1, Robert 0,3, 0,7, 1, Tono 1, 0,3, dan 1. Sehingga dari masing kriteria tersebut memiliki bobot seperti berikut ini. Nah, dari kriteria C1 mendapatkan bobot 0,4 dan C2 mendapatkan bobot 0,3, C3 mendapatkan bobot 0,3. Sehingga total dari kriteria bobot tersebut adalah 1. Untuk menentukan, pemohon dapat menggunakan metode SAW. Berikut tahapan-tahapan beserta pembahasannya. Yang pertama itu adalah menghitung benefit dan cost dari kriteria dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk benefit, rumusnya itu adalah RII sama dengan dalam kurung X, IJ, dibagi max dalam kurung kurawal, X, IJ, tutup kurung. Kemudian untuk cost rumusnya adalah RII sama dengan dalam kurung min, dalam kurung lagi, dalam kurung kurawal, XIJ tutup kurung kurawal, dibagi XIJ tutup kurung. Nah, didapatkanlah hasil dari rumus tersebut seperti gambar di bawah ini, yaitu X sama dengan 1, 0,7, 0,7, 0,7, 1, 0,5, 0,3, 0,4, 0,7, 1, 0,5, 0,9, 0,7, 0,3, 0,7, 0,5, 0,8, 0,5, 0,3, 0,7, 1, 1, 0,3, dan 1. Kemudian, dari hasil rumus tersebut kita simpulkan bahwa R11 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1, R12 sama dengan 0,7 dibagi 1 mendapatkan 0,7, R13 sama dengan 0,3 dibagi 1, 0,3, R14 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1, R15 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7, R16 sama dengan 0,5 dibagi 1, hasilnya 0,5, R17 sama dengan 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3, R18 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita cari R21-nya, yaitu 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7, R22 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1, R23 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4, R24 sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5, R25 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3, R26 sama dengan 0,8 dibagi 1 sama dengan 0,8, R27 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7, R28 sama dengan 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3,
R31 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714, dan R32 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1, R33 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714, R34 0,5 dibagi 0,9 sama dengan 0,556, R35 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714, R36 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1, R37 sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5, dan yang terakhir R38 sama dengan 0,51 sama dengan 0,5. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung nilai preferensi dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai W sama dengan 0,4, 0,3, 0,3. Nah, nilai referensinya yaitu untuk V1 sama dengan 0,4 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 0,714 sehingga mendapatkan perankingan yaitu kedua. Untuk V2 sama dengan 0,4 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sehingga mendapatkan hasil 0,880, di mana untuk perankingan pertama. Dan yang V ketiga yaitu 0,4 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,4 ditambah 0,3 dikali 0,714 sehingga mendapatkan hasil 0,454. Di mana untuk perankingannya itu ya adalah ke-8. Kemudian untuk V4 sama dengan 0,4 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,556 sehingga mendapatkan hasil 0,717. Untuk perankingannya itu adalah keempat. Kemudian untuk V5 0,4 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,714 sehingga mendapatkan hasil 0,584. Untuk rankingnya itu sendiri yaitu ranking ke-6. Kemudian untuk V6 sama dengan 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,3 dikali 1 sehingga mendapatkan hasil 0,740. Berada di urutan perankingan ketiga. Untuk V7 sama dengan 0,4 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali 0,5 sehingga mendapatkan hasil 0,480. Berada di urutan ranking ke-7. Yang terakhir yaitu adalah V8. Di mana V8 sama dengan 0,4 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,5 sehingga mendapatkan hasil 0,640. Berada di perankingan kelima. Nah, dari hasil data tersebut, maka perankingan dari rekrutmen programmer adalah sebagai berikut. Untuk calon programmer di mana terdapat Indra, Justin, Raisya, Mary, Tono, Dinda, Robert, dan Roy. Untuk perankingannya itu sendiri, Indra mendapatkan urutan ke-1, Justin ke-2, Raisya 3, Mary 4, Tono 5, Dinda 6, Robert 7, dan Roy 8. Maka didapat calon programmer yang akan direkrut menurut hasil perhitungan dengan metode Shaw antara lain Indra dan Justin. Jadi, itulah langkah-langkah penyelesaian dari penggunaan metode Shaw. Sekian pembahasan dari saya mengenai contoh soal perhitungan metode Shaw yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.